Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal mengenai P3K Perawat. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi teknis untuk soal P3K Perawat. Nah, kita masuk ke seri kedua. Nanti teman-teman yang belum melihat seri pertama, teman-teman bisa mengecek videonya di channel Perawat Online. Dan tentunya bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, langsung saja kita mulai untuk latihan soal dan pembahasan soal mengenai kompetensi teknis P3K Perawat. Nah, soal pertama. Pasien laki-laki usianya 67 tahun masuk UGD dengan keluhan sesak nafas, hidung tampak kembang kempis, muka pucat, sianosis, ada tarikan otot interkosta, suara napas ronki basah. Hasil laboratorium AGD pH-nya 7,2, PCO2-nya 48, HCO3-nya 26. Apa interpretasi hasil laboratorium di atas? A. Alkalosis respiratorik, B. Asidosis respiratorik, C. Alkalosis metabolik, D. Asidosis metabolik, atau E. Alkalosis campuran. Nah, soal terkait tentang interpretasi hasil BGA atau analisis gas darah. Oke, langsung saja kita lihat kunci jawabannya. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah yang opsi apa? Yaitu adalah opsi B. Perhatikan pH-nya. Nah, pH-nya rendah. Nah, kalau pH rendah, maka sudah pasti asam. Kalau asam yaitu adalah asidosis. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman cukup fokus pada hasil BGA-nya saja. pH-nya 7,2, PCO2-nya 48. Nah, karena pH-nya rendah, maka asam ya. Kalau asam asidosis, kalau asidosis maka yang perlu difokuskan adalah pH dan PCO2. Nah, PCO2-nya tinggi, maka jawabannya adalah asidosis respiratorik. Jadi yang tepat adalah yang opsi B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seorang laki-laki usianya 35 tahun dirawat di IGD dengan pasca kecelakaan lalu lintas dengan keluhan sesak nafas dan kesadaran menurun. Perawat melakukan pengkajian, ditemukan trauma dada dan flail chest. Apakah hasil pengkajian yang diperoleh untuk menentukan klien mengalami flail chest? A. Sianosis, B. Peningkatan tekanan darah, C. Gerakan dada paradoksal, D. Nafas cepat dan dangkal, dan E. Kesulitan bernafas khususnya saat ekspirasi. Oke, kira-kira mana jawaban yang tepat? Nah, teman-teman perhatikan kata kuncinya. Ya, kita buka dulu kunci jawabannya. Flail chest ciri-cirinya adalah jawaban opsi C, ya, gerakan dada paradoksal. Nah, sekarang kita masuk ke alur menjawabnya. Kata kuncinya kita lihat adalah keluhannya sesak nafas, kemudian ada kesadaran menurun, kemudian perawat melakukan pengkajian, ditemukan trauma dada dan flail chest. Pertanyaannya adalah ciri dari flail chest. Maka kita fokuskan dari pengkajian yang ditemukan adanya trauma dada dan flail chest tadi. Nah, gerakan dada paradoksal itu adalah merupakan ciri khas dari kondisi flail chest. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi C tadi, yaitu adanya gerakan dada paradoksal. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, perawat menganalisis hasil gas darah arteri klien dan mencatat sebagai berikut. pH-nya 7,3, PCO2-nya 30, HCO3-nya 22. Apakah interpretasi dari hasil gas darah arteri tersebut? Apakah asidosis metabolik, asidosis respiratorik, alkalosis metabolik, alkalosis respiratorik, atau asidosis campuran? Nah, soal terkait tentang BGA, maka teman-teman cukup fokus di hasil BGA-nya. pH-nya 7,3. Nah, pH-nya 7,3,
Apakah tinggi atau rendah? Nah, kalau rendah berarti otomatis asam, ya, asidosis. Berarti kita fokus ke pH dan PCO2-nya. Perhatikan PCO2-nya. Apakah PCO2-nya tinggi atau rendah? Ternyata PCO2-nya rendah. Maka bisa kita simpulkan jawaban yang tepat yaitu adalah yang asidosis metabolik. Nah, ini untuk pembahasannya. pH-nya 7,3. 7,3 termasuk pH rendah. Kalau pH rendah berarti asam, yaitu asidosis. PCO2-nya rendah 30, ya berarti asidosis metabolik. Kalau PCO2-nya tinggi, jadilah asidosis respiratori. Kita lanjut soal berikutnya. Pasien laki-laki usianya 57 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis PPOK. Perawat akan melakukan tindakan suction pada klien tersebut yang terpasang tracheostomi. Berapakah waktu maksimal yang harus ditentukan perawat dalam melakukan tindakan suction? A 1 menit, D 2 menit, C 50 detik, D 30 detik, atau E 10 detik. Nah, tindakan untuk suction. Mungkin teman-teman sudah sering melakukan yang kerja di ruangan ya pastinya ya, pasti sudah sering melakukan untuk tindakan suction nebul, biasanya beriringan gini, kasih nebul dulu baru kemudian kita lakukan suction plus fisioterapi dada, biasanya seperti itu. Oke, jawaban tepat adalah yang opsi E. Yang maksimal adalah untuk tindakan suction adalah 10 detik. Nah, kita lihat kata kuncinya tadi, perawat akan melakukan tindakan suction pada klien tersebut yang terpasang tracheostomi. Nah, waktu yang diperlukan maksimal dalam tindakan suction yaitu adalah 10 detik. Nah, kenapa? Karena hati-hati juga dalam melakukan suction, jangan sampai melukai ya, sampai melukai atau malah terjadi perdarahan di saluran pernafasan yang dipasang tracheostomi. Maka perlu dilakukan maksimal yaitu 10 detik. Karena biasanya tracheostomi itu nanti langsung berhubungan dengan oksigen. Biasanya pasien terpasang tracheostomi plus ada masker tracheostomi yang berhubungan dengan oksigen. Maka juga diperlukan waktu 10 detik. Kenapa? Supaya tidak terlalu lama lepas dari oksigen. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seorang laki-laki usianya 56 tahun dirawat dengan keluhan demam, nyeri dada, sesak nafas, dan batuk. Hasil pengkajian diperoleh frekuensi nafasnya 28 kali per menit, nadinya 88 kali per menit, tekanan darah 130/80, suhunya 37,8 derajat Celcius. Terdengar suara ronki pada kedua lapang paru. Pasien sudah dilakukan tindakan nebulizer. Pertanyaannya, apakah evaluasi setelah dilakukan tindakan tersebut? Opsi A mengukur tekanan darah, opsi B menanyakan respon verbal, opsi C mengukur berat badan pasien, opsi D mengkaji suara nafas, atau opsi E mengukur nadi. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat pada kasus ini? Pertanyaan ini terkait tentang evaluasi. Kalau evaluasi berarti kita alurnya adalah bagaimana kita tentukan dulu masalah keperawatan yang ada pada pasien. Kemudian kita cari evaluasi yang match atau yang matching dengan masalah keperawatan pada pasien. Kira-kira kalau pada kasus ini, apa masalah keperawatan yang ada pada pasien? Saya rasa teman-teman sudah bisa menebak ya, ada kata kunci yang khas itu adanya suara ronki pada kedua lapang paru. Nah, kalau ada suara ronki pada kedua lapang paru, artinya apa? Masalah keperawatannya yaitu berhubungan dengan terkait dengan bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, kalau bersihan jalan nafas tidak efektif, maka kita cari evaluasi yang berhubungan dengan masalah keperawatan tersebut. Apa kira-kira? Saya kira teman sudah bisa menebak jawaban yang tepat, yaitu adalah yang opsi D. Ya, mengkaji suara nafas. Nah, D ya ini ya. Ini maksudnya D, mengkaji suara nafas. Nah, kita lihat di sini alur menjawabnya. Kita bisa temukan kata kuncinya yaitu adanya suara ronki pada kedua lapang paru. Kemudian pasien juga sudah dilakukan tindakan nebulizer. Vital sign-nya RR-nya 28 kali per menit, ada peningkatan. Nadinya masih dalam rentang normal 88 kali per menit, tekanan darahnya 130/80, suhunya 37,8 derajat Celcius.
Nah, dengan adanya suara ronki, maka bisa kita tentukan masalah keperawatannya, yaitu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, maka kita cari evaluasinya apa? Nah, evaluasinya adalah mengkaji suara nafas. Apakah setelah dilakukan tindakan nebulizer tadi, apakah masih ada suara ronki itu? Apakah masih tetap berkurang atau bahkan sudah hilang? Yaitu untuk menentukan keberhasilan dari tindakan nebulizer yang sudah kita lakukan. Oke, jadi cukup sekian untuk latihan soal pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, ini ada info menarik buat teman-teman. Sebelumnya mohon maaf untuk kelas online P3K Perawat itu sudah penuh ya, yang diselenggarakan oleh Sektor Institut sudah penuh, sudah full, jadi sudah tidak menerima registrasi peserta lagi ya, karena sudah 8 sampai 10 kelas itu sudah full, maka kita tutup untuk registrasi untuk kelas online P3K. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, karena di sini masih ada kelas online mandiri P3K Perawat. Mandiri artinya apa? Artinya teman-teman nanti bisa mengakses sendiri secara mandiri, ada tryout di sana, ada akses 2 paket tryout, ada tryout lengkap, kemudian satunya adalah mini tryout berhubungan dengan kompetensi teknis saja, dan dilengkapi dengan skor real time dan adanya pembahasan dari masing-masing tryout tersebut. Kemudian ada e-book materi, teman-teman bisa mengakses, bisa mempelajari sendiri materi-materi yang sering muncul di seleksi P3K Perawat. Kemudian ada video pembelajaran yang terdiri dari video review materi, kemudian juga ada video latihan soal dan pembahasan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa belajar secara mandiri karena kelas online dengan mentor itu sudah full, sehingga kami menutup untuk registrasi terkait tentang kelas P3K yang didampingi mentor. Nah, tapi tidak perlu khawatir, teman-teman bisa ikut serta di kelas online mandiri. Karena apa? Karena di sini meskipun mandiri, tapi kita melengkapinya dengan pembahasan. Jadi teman-teman juga bisa belajar menjawab plus ada pembahasan di sana. Oke, teman-teman bisa langsung order saja, atau info lengkapnya teman-teman bisa WA di admin dari Sakti Institut, nomornya ini, dan atau bisa DM langsung di IG dari @saktia-institut. Ya, nanti saya kasih linknya di deskripsi video ini, teman-teman tinggal klik aja supaya nanti langsung bisa terhubung dengan WhatsApp dari admin ya, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tetap semangat teman-teman, yakin lulus P3K Perawat pada periode ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.